Ya, baik, kita langsung berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, kemudian juga Adi Praitno, analis politik dari UIN, dan juga Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam sehat, Bayu, Rati, apa kabar? Alhamdulillah Baik, baik. Disiplin 5M ya. Pastinya, Bapak. Oke. Saya mau ke Pak Jangan Deddy dulu. mudik. Jangan mudik. Jangan mudik. Ya Mas, siap Mas. Siap Mas. Saya mau ke Pak Deddy dulu. Pak Deddy, kalau melihat kan Indonesia Political Opinion ini merilis hasil survei begitu ya. Akurasinya kabarnya sampai dengan 97%. Siapa saja menteri yang layak diganti, terus alasannya apa Pak Deddy? Selamat pagi semuanya. Bahwa kalau disinggung soal akurasi riset itu sebetulnya adalah akurasi berdasarkan metodologi ya, bukan akurasi berdasarkan apakah hasil survei ini nanti kemudian dijadikan rujukan presiden atau tidak begitu. Kemudian concern IPO sendiri adalah memang melakukan evaluasi kinerja kabinet berdasarkan apa yang dipersepsikan oleh publik. Dan salah satunya tentu adalah hal-hal yang berkaitan dengan program kerja, terutama adalah yang mengemuka panjang pandemi, dan itu dirasakan langsung oleh publik sejauh ini. Maka kemudian IPO memunculkan nama-nama itu bukan bukan berdasarkan betul-betul bagus atau tidak bagusnya kinerja, tapi itu hanya berkaitan dengan apakah kemudian publik punya pengetahuan yang cukup tentang program-program kerja yang dijalankan. Makanya kemudian yang muncul adalah nama-nama yang kalau dia tidak populer, paling tidak dia adalah menteri-menteri yang memang sepanjang tahun pandemi ini punya program yang berkaitan langsung. Ya, contohnya adalah Menteri Tenaga Kerja misalnya. Selama pandemi, sektor ketenaga kerjaan kita tentu mengalami turbulensi, adanya PHK besar-besaran, kemudian subsidi upah dan segala macamnya. Lalu ada Pak Teten Mas Duki juga berkaitan dengan program-program UMKM dan lain-lainnya. Artinya, publik menilai hanya berdasarkan apa yang mereka ketahui, dan itu rata-rata adalah yang memang punya relevansi dengan kepentingan publik begitu. Oke, tapi kan di situ juga ada ini Pak Deddy, ada sentimen negatif dan juga positif tentu ya kalau respon dari publik kan. Nah itu bisa digambarkan nggak dengan kepopuleran karena kinerja selama pandemi, tapi berhubungan juga dengan sentimen positifnya atau negatifnya? Iya, artinya begini, bahwa sentimen negatif dan juga sentimen positif ini kan kita lihatnya dari dua sudut pandang. Satu sudut pandang adalah mungkin ada kesukaan publik terhadap tokoh-tokoh dari menteri, termasuk presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah sentimen yang mungkin didasarkan pada aktivitas kinerja kementerian atau kinerja eksekutif. Salah satu contoh misalnya, rata-rata nama-nama menteri yang muncul di permukaan, baik itu yang sentimennya negatif maupun sentimennya positif, adalah mereka yang punya porsi cukup banyak dalam publikasi. Artinya publik cukup mengenal. Saya sebutkan misalnya Menteri Keuangan misalnya. Bagaimanapun kondisi ekonomi kita, entah baik atau buruk dalam analisa-analisa yang lebih kualitatif begitu ya, tetapi yang diketahui publik adalah hal-hal yang positif. Sama dengan misalnya Kementerian Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian dengan proses kita anggap sebagai newcomers begitu ya, karena beliau juga baru masuk di periode sekarang, dengan program Pilkada 2020 misalnya, ini kan juga sangat populer. Tetapi karena program Pilkada 2020 itu mendapatkan anggapan yang positif, sekaligus porsi Pak Tito di pengetahuan publik juga cukup, maka juga persepsi itu juga muncul misalnya begitu. Kemudian nama-nama yang tidak terlalu populer rata-rata juga tidak terlalu mendapatkan perhatian, baik untuk porsi yang positif maupun negatif. Sementara nama-nama yang kurang populer tadi itu publik hanya akan melihat kira-kira mana program yang paling menonjol. Pak Zainuddin Amali misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini dari sisi popularitas tidak begitu menonjol bagi publik, terutama adalah selama pandemi. Tetapi karena akhir-akhir ini kemudian isu-isu olahraga dan segala macamnya, bahkan mungkin juga muncul isu terkait dengan All England kemarin, maka kemudian beliau mendapatkan porsi popularitas. Tetapi tidak begitu tampak sentimennya, baik itu sentimen yang negatif maupun sentimen yang positif. Kira-kira hanya itu sebetulnya yang menjadi rujukan publik dalam menilai. Tetapi kalau kemudian ini disandingkan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, juga terkait dengan beberapa waktu lalu, di mana Presiden juga mengemukakan kecewaannya, beberapa nama yang disinggung oleh publik ini sebetulnya juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden.
Misal pada periode reshuffle pertama misalnya, IPO sudah lebih awal untuk menyuarakan bahwa Menkes harus reshuffle, Menak harus reshuffle, termasuk Menteri Kelautan Perikanan reshuffle, kemudian juga Menteri Sosial reshuffle. Keempat-empatnya betul-betul reshuffle, tetapi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh itu hanya dua, karena Juliari Batubara dan juga Menteri Kelautan terkena skandal begitu Baik, kira-kira. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi kalau mendengarkan pernyataan tadi dari IPO begitu ya, memang ini kan survei dari masyarakat bahwa ada juga yang menteri tidak begitu populer di masyarakat, ada juga menteri yang kebijakannya sangat erat justru dengan masyarakat. Kalau dari sisi Mas Adi sendiri, apa yang menjadi faktor isu reshuffle kabinet ini muncul? Apakah memang karena kinerjanya kurang baik atau karena tidak satu visi dan misi dengan Bapak Presiden, atau memang sebenarnya ini utak-utik karena jatah politik begitu, Mas Adi? Ya kalau membaca secara umum, kenapa survei opini publik itu cenderung agak bias dan sentimennya bisa negatif dan positif. Kalau dibaca rata-rata memang ada yang disebut dengan bias popularitas ya. Yang dinilai itu adalah menteri-menteri yang relatif muncul ke permukaan melalui pemberitaan. Maka ada sentimen positif dan negatif. Sebenarnya kalau mau bicara agak sedikit tajam, bicara tentang evaluasi kinerja menteri, yang diwawancara itu adalah basis konstituennya. Misalnya kita ingin tahu kinerja Menteri KKP, maka yang diwawancara adalah konstituen-konstituen yang berkaitan dengan KKP, para nelayan dan lain-lain. Begitupun ingin bicara tentang evaluasi Kementerian Agama misalnya secara umum, maka sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren adalah core dan basis konstituen yang juga harus disurvei. Itu biasanya kalau untuk memperdalam sejauh mana dampak kinerja sebuah menteri yang bisa diukur lebih tajam dan lebih kualitatif. Tapi secara umum memang survei itu Ratih adalah untuk memotret pengetahuan publik secara umum yang memang pengetahuannya terbatas. Masyarakat kita kalau ditanya tentang Menteri KKP saja, kepanjangannya nggak tahu. Bahkan nama menteri, foto menterinya pun nggak tahu. Kalau dalam survei itu tidak ditunjukkan mana wajahnya, mana namanya. Apalagi menteri-menteri yang tidak populer gitu ya. Seperti Pak Teten dan lain-lain. Jadi itu yang saya sebut bahwa seringkali dalam survei evaluasi kebijakan publik terkait dengan kinerja menteri itu bias popularitas. Terutama siapa sering mereka bangun pencitraan, seberapa sering mereka membangun seakan-akan bekerja, seberapa sering mereka tidak melakukan pemolesan melalui media, maka selama itu juga mereka akan dilihat kinerjanya oleh publik, oleh masyarakat secara umum. Itu biasanya dalam logika survei. Tapi kalau melihat konteksnya, kenapa isu reshuffle jilid kedua ini berhembus 1-2 hari ini, saya kok membaca hanya berpusat pada orang yang itu-itu saja ya, Nadiem, kemudian Bambang Brojo, ataupun Menteri Investasi. Kalau bicara tentang evaluasi kinerja menteri secara keseluruhan, kok baca tanda-tanda alamnya nggak kelihatan ya. Misalnya nanti ketika ada peleburan Kemendikbudristek, orang bertanya, apakah akan tetap menterinya Nadiem ataupun yang lain? Maka ramailah nama di situ Abdul Mukti yang dari Muhammadiyah. Terus mau kemana Pak Bambang Brojo? Apakah dia akan menjadi Menteri Investasi? Mengingat posisinya juga punya basic knowledge terkait ekonomi. Ataukah Pak Bahlil Lahadalia misalnya, yang saat ini sebagai Kepala BKPM, otomatis akan menjadi Menteri Investasi. Kalau bicara konteks isu reshuffle jilid kedua, saya kok menduga hanya itu saja, tentang Bahlil, tentang Pak Bambang Brojo, dan tentang Nadiem. 3 pos kementerian yang saya kira hanya itu, karena prosesnya cepat. Kalau mendengar statementnya Pak Ngabalin akan terjadi dalam waktu sepekan ini. Kalau waktu sepekan prosesnya, maka saya cukup aku yakin yang terjadi pada menteri yang saya sebutkan tadi, Menteri Disbudristek, kemudian investasi, dan kemudian nasib Bambang Brojo ini kemana. Yang lain-lain belum kelihatan. Nanti kita tanya juga ke Mas Fajrul ya, apakah isu reshuffle ini hanya akan meliputi 3 menteri atau justru meluas lagi. Tapi sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami jeda terlebih dahulu.